Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman semua dalam kondisi yang baik-baik saja. Oke, di video kali ini adalah video yang berisikan materi tentang flowchart atau bagan alir. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi, video ini dibuat dalam rangka pemenuhan tugas dari tugas mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Nah, sebelum itu, izinkan kami anggota dari kelompok 7 untuk memperkenalkan diri kami. Yang pertama saya sendiri, Gregorius Sundalangi dengan NIM 210611040162. Baiklah, perkenalkan nama saya Muhammad Agung Lamato dengan NIM 210611040191. Perkenalkan, nama saya Gabriel Tuyu dengan NIM 210611040159. Oke, baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian flowchart atau bagan alir. Flowchart atau bagan alir adalah diagram yang menampilkan langkah-langkah dan keputusan untuk melakukan sebuah proses dari suatu program. Setiap langkah digambarkan dalam bentuk diagram dan dihubungkan dengan garis atau arah panah. Flowchart berperan penting dalam memutuskan sebuah langkah atau fungsionalitas dari sebuah proyek pembuatan program yang melibatkan banyak orang sekaligus. Selain itu, dengan menggunakan bagan alir, proses dari sebuah program akan lebih jelas, ringkas, dan mengurangi kemungkinan untuk salah penafsiran. Penggunaan flowchart dalam dunia pemrograman juga merupakan cara yang bagus untuk menghubungkan antara kebutuhan teknis dan non-teknis. Oke, kemudian tentang fungsi flowchart. Fungsi utama dari flowchart adalah memberi gambaran jalannya sebuah program dari satu proses ke proses lainnya, sehingga alur program menjadi mudah dipahami oleh semua orang. Selain itu, fungsi lain dari flowchart adalah untuk menyederhanakan rangkaian prosedur agar memudahkan pemahaman terhadap informasi tersebut. Ya, kali ini saya akan membahas tentang jenis-jenis flowchart. Flowchart sendiri terdiri dari 5 jenis, masing-masing jenis memiliki karakteristik dalam penggunaannya. Berikut adalah jenis-jenisnya. Yang pertama adalah flowchart dokumen atau juga bisa disebut dengan paperwork flowchart. Flowchart dokumen berfungsi untuk menelusuri alur forum dari satu ke bagian yang lain, termasuk bagaimana laporan diproses, dicatat, dan disimpan. Dan yang kedua adalah flowchart program. Flowchart ini menggambarkan secara rinci prosedur dari proses program. Flowchart program terdiri dari dua macam, antara lain flowchart logika program dan flowchart program komputer terinci. Dan yang ketiga adalah flowchart proses. Flowchart proses adalah cara menggambarkan rekayasa industrial dengan cara merinci dan menganalisis langkah-langkah selanjutnya dalam suatu prosedur atau sistem. Dan yang keempat adalah flowchart system. Flowchart system adalah flowchart yang menampilkan tahapan atau proses kerja yang sedang berlangsung di dalam sistem secara menyeluruh. Selain itu, flowchart system juga menguraikan urutan dari setiap prosedur yang ada di dalam sistem. Dan yang kelima atau yang terakhir adalah flowchart sistematik. Flowchart sistematik ini menampilkan alur prosedur suatu sistem hampir sama dengan flowchart system, namun ada perbedaan dalam penggunaan simbol-simbol dalam menggambarkan alur. Selain simbol-simbol, flowchart sistematik juga menggunakan gambar-gambar komputer serta peralatan lainnya untuk mempermudah dalam pembacaan flowchart untuk orang awam. Oke, baik teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan simbol-simbol dari flowchart. Nah, yang pertama itu ada simbol arus. Nah, simbol ini digunakan untuk menghubungkan simbol yang satu dengan simbol lainnya.
Nah, di sini bisa kita lihat ada simbol anak panah ke samping, ke atas, dan ke bawah. Nah, yaitu arus atau flow yang berfungsi sebagai penghubung antara prosedur atau proses. Nah, yang kedua itu ada simbol lingkaran yang dinamakan on-page connector. Fungsinya sebagai simbol keluar masuknya prosedur atau proses dalam suatu lembar atau halaman yang sama. Nah, sedangkan di sini juga ada offline connector. Sebenarnya fungsinya sama dengan on-page connector, tetapi ini untuk halaman atau lembar yang berbeda. Nah, misalnya jika kita menulis di sebuah buku dan kita membuat suatu flowchart yang panjang dan harus berganti halaman, kita harus menggunakan offline connector ini supaya menandakan bahwa flowchart yang di halaman sebelumnya itu nyambung dengan yang di halaman berikutnya. Oke, selanjutnya ada simbol proses. Nah, menunjukkan jenis operasi pengolahan dalam suatu struktur. Nah, ini yang pertama ada simbol persegi panjang, namanya proses. Fungsinya untuk menunjukkan pengolahan yang dilakukan oleh komputer. Nah, yang kedua itu ada simbol belah ketupat, namanya keputusan atau decision. Berfungsi untuk kondisi yang menghasilkan beberapa kemungkinan jawaban atau aksi. Nah, selanjutnya itu ada simbol persegi 6, namanya predefined process. Ya, ini berfungsi untuk mempersiapkan penyimpanan yang akan digunakan sebagai tempat pengolahan dalam penyimpanan. Nah, selanjutnya itu ada simbol oval, namanya itu terminal. Berfungsi sebagai simbol permulaan atau akhir dari suatu program, sebagai simbol start dan end, yang menandakan mulainya suatu flowchart atau menandakan bahwa suatu flowchart itu sudah berakhir. Nah, selanjutnya itu ada simbol trapesium, namanya input manual, yang berfungsi sebagai simbol untuk memasukkan data secara manual. Nah, selanjutnya ada simbol untuk masuk dan keluar. Nah, ini digunakan untuk menyatakan jenis peralatan yang digunakan sebagai media input atau output. Nah, di sini ada simbol seperti persegi panjang yang miring ya, dengan nama input output yang berfungsi untuk menyatakan proses input dan output tanpa tergantung dengan jenis peralatannya. Selanjutnya ada simbol dokumen yang menyatakan bahwa input berasal dari dokumen kertas atau output dicetak di kertas, dan yang terakhir ada disk and online storage yang berfungsi untuk menyatakan input berasal dari disk atau output disimpan ke disk. Oke, baik, sekian hasil presentasi dari kelompok kami, kelompok 17. Sekiranya ini dapat berguna bagi teman-teman semuanya. Sekali lagi, jikalau ada salah-salah kata dari kami semua, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini.